Ya halo dan selamat datang di Aftersound Review, kembali ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan kali ini udah udah episode yang ke-20 ternyata. Jadi thank you untuk kalian yang sudah mendukung via Saweria. Dan kalau kalian yang pengen pertanyaannya dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung klik aja di link Saweria di description di bawah. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama pada hari ini dari username New Player Day One. Bang Mike, mau tanya bedanya Zetianwu sama yang Heyday apa ya? Kasih plus minus dong singkatnya. Gampang ya kalau Zetianwu itu lebih... By the way, kalau setahu gue ya Zetianwu yang biasa udah discontinued ya. Nggak tahu bener apa nggak ya. Tapi Zetianwu yang biasa itu lebih energik, lebih bass-nya somehow lebih nampol. Overall suaranya lebih energik. Tapi yang Heyday itu lebih smooth suaranya dengan timbre yang lebih baik. Tapi secara dinamika dia sedikit lebih nyantui. Jadi bedanya itu. Mereka berdua ada keunggulan masing-masing. Cuman tidak berarti Heyday jelas lebih bagus ataupun yang biasa lebih bagus. Satu lebih energik, satu lebih dinamik, satu lagi lebih nyantui tapi somehow timbre-nya lebih natural. Lalu dari 7 tahun terbantai, lama juga ya. Bro, saran upgrade-nya EPZ Q5 dong, cari yang bass nampol. Treble extended, dinamis, budget di bawah 8 juta. Yang udah ada AJ07 plus timeless plus Aria 2. Oke, untuk budget segini lu pingin yang mungkin bisa bawa energi lah ya, karena dia pingin yang dinamik, bassnya nampol, tapi treble extended juga. Ini nggak terlalu butuh vokal ya, ataupun yang balance gimana. Ini udah ada Shure NJ07 untuk yang balance-nya. Mungkin yang gue bisa sarankan di sini adalah Fat Freak Maestro Mini, dimana harganya juga 6 apa 7 juta gitu. Dia punya bass yang ternampol terdalam di harganya, plus treble extension yang juga masih bagus. Cuman fokus utamanya memang di bass. Paling itu yang gue kepikiran sekarang. Yang lain soalnya The Audio Oracle 2 itu dynamic bassnya juga nggak terlalu, cuman emang treble fokus treble-nya lebih energik. Lalu The Audio Hype 2 ataupun Hype 4 kayaknya treble-nya nggak terlalu energik, cuman bassnya memang bagus. Jadi kayak ya paling yang kepikiran sekarang Maestro Mini. Lalu dari Daniel, Bang buat denger Sazanka cover by Darlim and Hamabal sama Kokoronashi by Majiko, mending Blonde Z300 atau Kiwirs Cadenza buat nemenin IW200. Berarti kan pengen yang lebih nyantai dengan bass ya, karena itu W200 kan lumayan bright-ish. Coba anyway gue coba denger dulu. Oke, gue udah denger lagunya pakai si Z300 juga ya. Kalau buat gue pribadi sih sebenarnya gue lebih suka pakai, gue anggap budget lu juga 500 ribuan ya. Gue pilih TRN Conch ini. Kenapa? Karena dia suara vokalnya kan dua-duanya cewek ya. Buat gue lebih lepas dan lebih bening di sini. Treble-nya juga lebih bening. Tapi kalau lu mau yang bener-bener kontras dari IW200 yang memang bright, ini lebih balance sebenarnya, nggak se-bright IW200. Cuman kalau bener-bener pengen empuk ya si Z300. Nah, ini agak beda nih. Kalau dengerin yang lagu Kokoronashi, sebenarnya karena dia ceweknya teriak banget, gue somehow lebih aman di Z300 ini. Tapi kalau denger yang lagunya apa tuh, yang tadi coveran by yang lagu coverannya lebih clean, lebih bening di sini. Jadi tinggal pilih yang mana. Cuman kalau buat gue pribadi sebenarnya pilihan TRN Conch ini lebih recommended untuk sekarang, karena selain warna suaranya juga secara detail, aksesoris dan segala macamnya resolusinya lebih bagus di TRN Conch ini. Lalu dari Godzilla Ompong, perasaan dia ke Kalimantan kemarin lalu tenggelam jadi ompong ya. Dari CRA Plus up ke Conch, sedap. Minta saran kok untuk DAC dongle budget 500k buat memaksimalkan potensi Conch. Sukses terus kok. Kalau misalnya kita budget 500 ribu, nih gini, TRN Conch itu kan udah buat gue all rounder. Dia punya bass yang bagus, kemudian upper metal treble yang cukup balance, tapi resolusinya juga masih bagus. Jadi gue ngerasa bisa coba seperti Moondrop Down Pro, itu kan 500-600 ribuan lah ya. Itu bisa kasih secara staging lebih megah lagi dan suara lebih bening. Tapi memang agak tipis arahnya, cuman TRN Conch berhubung dia nggak tipis-tipis banget, buat gue bisa dicoba untuk Moondrop Down Pro. Kemudian dari Aputra 97, Bang Mike, pengen curhat aja, beli TWS Moondrop Space Travel buat niat kalau di kereta, kerja, dan riset kuping 1/2. Lanjut. Kok malah tuningannya justru menurut gue paling bagus Space Travel ya? Tuning reference. Oke, berarti ya simply lu suka sama Space Travel. Namanya tuning referensi ya, referensi lu kayak apa, sukanya kayak apa. Buat gue itu good news buat lu, karena lu akhirnya ketemu tonal apa yang lu cocok. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya mau cari yang sama atau upgrade-nya, lu tinggal banding-bandingin misalnya secara frequency response dan juga dengerin review. Tapi jujur aja, sorry to say, gue belum nyobain Space Travel, jadi gue nggak terlalu bisa kebayang suaranya kayak apa, dan gue juga nggak ngukur segala macam. Tapi at least good. Lu tahu tonalnya seperti apa, lebih bakal gampang upgrade-nya kalau udah tahu referensi sukanya diri sendiri itu seperti apa.
Lalu kemudian dari Yi. Hai Mike, thank you sudah dengerin Vultures. Oh, ini yang Kanye kemarin ya. Coba lagi kali ini dengerin Praise God Kanye West, Donda. Tuh kan bener Kanye. Oke, gue akan cobain dulu. Oke, lagunya ini apa ya? A bit mix kayak dark and light gitu. Kayak lagunya judulnya Praise God, lalu beberapa kata-katanya seperti I don't know, ini beneran lagu rohani apa bukan. Tapi sensasi nadanya, sensasi choir, sensasi lagunya itu dark. Kayak gue seolah kayak apa dark worship gitu loh. Bukan worship soalnya, dark worship. Karena nadanya tuh minor, lalu ada di belakangnya kayak ada choir atau efek musik kayak gitu yang bikin agak apa ya, kayak semacam ritual something gitu. Ini unik sensasinya dan gue sama lebih suka ini dibanding Vultures kemarin karena sensasi uniknya yang aneh kayak dark worship ini sih. Cukup unik. Lalu dari Ultraman membangun kota. Udah ada Godzilla, sekarang Ultraman ya. Bang Mike, apa yang terjadi jika IM tuningannya flat? Adakah IM yang sudah pernah launch dengan tuning flat? Oke, ini sebenarnya kalau mau lebih gampang lu lihat, gue pernah bikin blog tentang apa itu Harman neutral, apa itu IF neutral, apa itu diffuse field neutral. Jadi kalau kita ngomong flat itu sebenarnya selalu ada dua, satu flat with reference dan flat raw. Nah, yang kebanyakan digunakan secara reviewer atau secara orang yang ngukur itu biasa flat with reference. Kenapa? Bukan flat secara ngukur gitu doang. Karena gampangnya udah banyak research. Gue lupa Moller dan siapa gitu lah. Dan juga beberapa, pokoknya ini banyak research. Kalau misalnya secara pengukuran telinga yang kita dengar versus yang diukur alat, kalau mau dibikin flat itu berbeda. Selalu ada naik di sekitar 3 kHz kalau kita mau dengerin flat. Jadinya ada IM seperti etimotik. Itu semuanya bisa dikategorikan flat with reference to etimotic target, diffuse field target. Selalu ada, semuanya tuh kayak flat gitu, jadi dari bass sampai ke treble-nya flat, cuman ada naik di sekitar 2-3 kHz turun lagi, karena secara penelitian semestinya itulah yang flat, ada 3 kHz naik gitu. Itu jadinya bening banget, bassnya nggak pernah bleed to mid range, vokalnya jelas, clear tapi nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, treble-nya juga tetap ada, dan nggak nyerang sama sekali. Overall itu proper tuning dan buat gue itu bening banget, enak banget. Tapi emang kalau mau bass ya jangan ke situ. Cuman kalau kita ngomong flat without reference, raw aja secara measurement rata gitu, ya itu jadinya kayak mungkin bisa dibilang U18T 64 audio U18T itu rata banget measurementnya. Cuman ini nggak terlalu gue bisa jadikan referensi karena dia 18 driver dan dia dinamikanya cukup bagus. Jadinya caranya yang kerasa malah semuanya dimajuin dari bass, mid, treble, vokalnya itu semuanya dimajuin. Cuman emang upper midnya mestinya kurang maju dikit lah kalau buat selera gue. Jadi yang mungkin lebih bisa representatif mungkin ya Fostex TE02N. Cuman bayangin treble dipotong gitu sekitar area mid treble-nya. Nah itu jadinya ya bassnya nggak terlalu maju. Vokalnya sih gue masih ngerasa vokalnya itu yang kurang lepas, tapi treble-nya tinggi banget di Fostex TE02N. Gue kebayang kalau dipotong ya jadinya rata banget. Bassnya rata, nggak dapetin energinya gimana-gimana, vokalnya mendelep tapi di vokal atas manusianya itu yang kurang bagus. Jadi please coba cek lagi apa itu flat dan apa itu diffuse field neutral, apa itu ear gain. Itu gue harus bisa jadiin satu konten sendiri soal tentang itu. Tapi gue udah pernah bikin, lihat aja apa itu Harman neutral dan diffuse field neutral di channel ini. Lalu dari Budingnya Arif hilang. Biasanya ini kan namanya Arif Buding ya. Bang Mac, bagus-bagusin dan jelek-jelekin DAP lu. Oke, langsung aja. Bagus-bagusin dan jelek-jelekin DAP gue ya. Gue DAP ada 3, F Audio T3, Hibi R5 Gen 2, tapi yang gue paling sering pakai AKS-35 ya. Jadi gue paling bagus-bagusin jelek-jelekin ini. Apa ada DAP yang lebih partnerable selain SR35 ini? Udah kecil ukurannya, segenggam tangan aja. Control wheel-nya sangat gampang dicapai, 1-150 sangat presisi per scroll-nya. Kemudian sudah touchscreen, bisa streaming, bisa YouTube, Spotify, Apple Music. Lalu plug-nya juga udah ada yang 4,4 balance, 2,5 dan 3,5 lengkap semuanya. Sekali di charge bisa tahan 20 jam dan semuanya di dalam genggaman tangan lo. Suara SLN Kern nggak perlu diragukan lagi. Sangat-sangat bersih, bahkan mungkin yang paling bersih di harganya dengan dynamics yang bagus dan juga overall resolusi yang sangat bagus. Kurang apa lagi coba di harganya? 2024 DAP harga 12 juta
belum bisa main game di HP lu, malu sama yang harga 3 juta kayak M300 sudah bisa main game di situ. Lalu juga UI-nya kadang masih nge-lag. Kalau pakai YouTubean kadang ngendet lama. 2024 loh. Lalu dari Ronaldinho, halo Bang Mike, buat budget maksimum 2 juta, lebih bagus Arya 2 atau Dunukima ya, buat chamber doang. Buat lagu Depa Pepe Hitonatsu no Koi. Oke, gue akan coba dulu. Untuk lagu Depa Pepe yang ini, jujur aja, buat gue dua-duanya natural, yang Moondrop Arya ataupun si Dunukima. Tapi kayaknya lebih safe Dunukima, karena di sini somehow rekaman gitarnya agak tipis. Jadi gue prefer Dunukima yang sedikit lebih berbody dibandingkan Moondrop Arya 2 yang lebih netral. Lalu kemudian dari kembaran Brad Pitt, pede banget Anda. Halo Bang, saran ayam yang cocok dikawinkan. Wih, dikawinin dengan Hibi R3 Gen 2 dong. Playlist all genre Bang. Budget mentok 1,5 juta. Terima kasih Bang, sehat selalu. Oke, dengan kembaran Brad Pitt, gue bisa bilang kalau budget 1,5 juta ini ada beberapa rekomendasi. Ya, kalau misal lu mau yang all-rounder, lalu kemudian vokalnya good, clear, treble-nya bisa extended tapi smooth, dan bassnya cukup nampol dengan separasi yang bagus, ala hybrid, gue tetap saranin lu SimGod EM6L, paling gampang direkomendasikan. Tapi kalau mau pengen sensasi planar, tetap bassnya nampol tapi vokalnya juga smooth dan treble smooth, tetap beningnya ala planar dapat ya Kevin Planar. Udah dua itu menjadi ultimate choice buat gue. Tapi kecuali lu pengen vokalan doang, itu lebih ke Moondrop Arya 2. Lalu dari Anatu, mau tanya, kira-kira apa yang jadi kelebihan Monarch? Ini Monarch ya maksudnya. Monarch Mark III dibandingkan 64 U4S atau minimal persamaannya. Terima kasih. Kalau misalnya kelebihan dari Monarch Mark III adalah di housingnya kelebihan gedenya maksudnya. Enggak, itu bercanda. Kelebihan dari Monarch Mark III dibandingkan si U4S sebenarnya secara separasi, itu gue masih ngerasa di Monarch Mark III better. Karena dia juga, nggak bohong, di sini kerasa lebih banyak driver tuh ada sedikit lebih bagusnya ketika lagunya rame. Itu kayak lebih kepisah-pisah gitu antara satu lagu dengan yang lain. Tapi selain itu, gue jujur aja nggak terlalu ngerasa yang lebih lagi tentang itu. Karena bass sama-sama dalamnya. Lalu treble malah lebih open di si 64 Audio U4S. Mungkin di mid treble-nya aja sedikit gigitannya lebih baik di di Monarch itu sendiri. Kalau fitting masalahnya gue tetap lebih suka U4S sih. Persamaannya adalah dua-duanya bisa dikategorikan mild V-shape dengan bass sama-sama nampol, vokalnya agak nggak terlalu maju-maju banget tapi clear, cuman bukan tipe yang agresif gitu, dan treble-nya cukup extended dua-duanya. Mungkin persamaannya itu. Cuman ya Monarch Mark III itu mungkin kalau lu pengen lebih detail sedikit, separasi lebih bagus, gue rasa Monarch Mark III a bit better in that terms. Lalu kemudian dari Someone, recommend IM under 5 juta yang fun dan punya resolusi yang bagus buat dengerin lagunya Dimitri Vegas sama Hardwell. BTW, aku suka bass, bukan yang bumi. Gue cobain dulu. Wah, ini sih tipe lagu-lagu DJ yang banyak electronic music dan cedak-ceduknya. Mantep. Jadi yang gue bisa saranin simplenya ya paling kepikiran sekarang ya The Audio Hype 2. Itu dia punya bass yang well control tapi dalam dan juga megahnya berasa. Mungkin kekurangannya lebih ke treble atasnya agak nyantai. Tapi buat lagu-lagu seperti ini sih buat gue cocok banget. Lalu dari Demb. Bang, aku suka Hype 2 tapi tidak, baru tadi gue ngomong sama Hype 2 ya. Tapi tidak dengan fitnya. Ya gue ngerti sih karena gede secara housing. Adakah yang suaranya mirip tapi housingnya mungil? Under 10 jutaan sampai 1 jutaan pun boleh, ternyata fit lebih penting. Waduh, ini susah ya karena gue nggak tahu kuping lu itu segede apa, ataupun gini, kadang-kadang toleransi orang beda-beda. Ada yang di nozzle-nya itu nggak apa-apa rada besar tapi housing luarnya harus kecil. Ada yang sebaliknya, housing luarnya nggak apa-apa gede tapi nozzle-nya harus kecil. Nah, gue pribadi dua-duanya harus kecil. Jadi yang secocok gue aja lah ya. Kalau misalnya mau kayak Hype 2 tapi secara overall fittingnya jauh lebih enak. Jujur aja gue agak bingung di sini karena setelah dipikir-pikir nggak kepikiran gitu. Monarch Hype 2 itu kan punya bass yang nampol, dalam, dan juga teksturnya bagus, tapi vokalnya bisa tetap balance overall, cuman memang treble-nya smooth. Nah, gue nggak kebayang bass yang segitu megahnya tapi vokalnya tetap bisa balance kayak gitu di harga bahkan 10 juta ke bawah. Yang gue bisa kepikiran yang fittingnya lebih enak ya malah Shure EJ07M. Tapi perlu dicatat itu bassnya tidak semegah The Audio Hype 2. Cuman buat gue kayaknya fittingnya lebih enak buat kebanyakan orang dan overall resolusi lebih baik.
Karena gue bener-bener gak kebayang apa yang bassnya bisa megah seperti itu, vokalnya tetap sebening itu. Mungkin ya, itu ada juga Mangerty 2, tapi seingat gue Mangerty 2 juga secara housing memang lebih kecil daripada Hype 2, tapi tetap masih agak gede. Pilihan lebih aman malah Shure AJ07M, walaupun itu lebih balance suaranya, tapi at least fittingnya lebih enak. Kemudian dari mana tadi kamu? Tuningan yang musikal itu apa bisa buat suara jadi imersif? Kalau volume di crank up, kelebihan dibandingkan analytical, and apa yang ngebuat suara jadi 3D? Oke, ini jawabannya agak gimana gitu ya. Karena gue jujur aja, kalau lu lihat review gue jarang pakai bahasa musical versus analytical karena nggak ada parameter yang cukup jelas di sini. Dan buat gue pakai definisi gue aja ya. Analytical kan biasanya diasosiasikan dengan suara yang cukup kering, nggak terlalu ngebass, nggak terlalu tebel-tebel, lebih ke detail gitu untuk menganalisa lagu. Sedangkan yang musical itu lebih diasosiasikan dengan yang fun, dengan yang asik tuningannya, dengan di bassnya lebih asik. Dan kalau gue bilang mau imersif, yes tuningannya harus fun, gue setuju dengan itu, tapi harus diimbangi dengan teknikal. Kalau misalnya cuma fun asal jedak-jeduk ya jadinya butak juga bisa gitu ya, kagak imersif juga. Jadi buat gue yes tuningannya kudu fun, tapi detail dan overall imagingnya juga bagus. Apa yang bikin 3D? Yang bikin 3D itu gue pernah jawab juga nih sih, ada beberapa hal. Satu, kalau misalnya kita ngomong fisikal, itu adalah jarak kita ke transducer ke drivernya sendiri ya semakin jauh semakin besar lah soundstage-nya, kasarnya begitu. Tapi yang kedua adalah lebih ke tuningan juga dari, kalau misalnya kita ngomong sub bass itu membawa kedalaman suara, itu yang bikin kita punya sensasi dalam. Dan height, ketinggian, itu yang bikin sensasi treble atas, itu yang bikin nya itu ada di atas. Seolah itu adalah sebenarnya sesuatu yang imajiner ya, bukan sesuatu yang benar-benar treble-nya di atas secara driver main di atas. Enggak, secara suara itu bisa bikin atas. Jadi yang bisa bikin 3D adalah ya satu, umumnya IM yang agak besar secara housing, jadi emang agak jauh. Plus dia punya suara yang lengkap, frekuensinya nampol di bawah dan nampol di atas. Itu yang bisa bikin sensasi 3D. Makanya IM yang biasanya bassnya tidak terlalu dalam, cuman main di mid bass doang atau bahkan bassnya hilang, itu rata-rata biasanya kayak kebayangnya flat gitu secara imaging. Kemudian dari Initial B, Bang mau kasih rekomend music nih, Waltz in 7/8 and Within Attraction, live at Acropolis Bayani, saran ayam buat 2 musik itu dong, budget under 6 juta. Oke, gue cukup familiar tentang lagu yang Within Attraction ini. Gue waktu dulu ternyata punya kasetnya Yani, dan gue suka denger. Dan ya, gue tahu lagu ini, cuman ini versi yang live-nya gue baru denger sekarang. Dan buat gue ini kan tipe suara yang orchestral music. Jadi dia banyak instrumennya, banyak percussionnya segala macam. Gue butuh sesuatu yang megah di sini, tapi juga clear dan clean di area upper mid range to treble biar biar instrumen itu jelas. Nah, budget untuk 6 juta, mungkin lu mau nambahin dikit lah ya, itu beli Shure AJ07M, itu tuh buat dia lengkap. Tapi kalau mentok 6 juta ke bawah, pilihan gue mau nggak mau ada 2. Satu, kalau mau instrumennya clear, bersih, dan juga paling jelas note definitionnya, gue bakal pilih Moondrop Blessing 3. Tapi kelemahannya, dia tidak terlalu megah secara soundstage kalau untuk ngejar yang live music seperti ini. Kalau misalnya yang live music dan megah, gue lebih pilih si The Audio Hype 2. Tapi masalahnya dia tidak sebening dan seclean Moondrop Blessing 3 untuk secara instrumennya. Jadi kayak tinggal pilih di antara itu. Cuman kalau pilihan gue sih naik dikit lagi dapetin Shure AJ07M. Lalu dari Kazura, Bang saran IM under 3 juta buat playlist Yorushika, Ado, If kalau bisa yang tonalnya warm, vokalnya maju dan teknikalitas sesuai harganya atau bagus. Well, gue tahu lagu penyanyi-penyanyi ini dan gue tahu rekamannya juga. Nah, tapi masalahnya Yorushika itu bisa dibilang agak nyantai. Ado tuh teriak-teriak. Jadi gue genrenya tuh agak beda gitu ya. If juga gue lumayan tahu, cuman gue lebih tahu Yorushika sama Ado. Kalau misalnya under 3 juta, itu mungkin pilihan gue bakal jatuh ke Soundrhyme SR5, itu kan di sekitar 2, berapaan. Itu udah dapetin megahnya, dapetin vokalnya clear, dapetin treble-nya. Kalau mau gigit juga dapet di situ, cuma treble atasnya agak smooth. Jadi ya gue rasa itulah Soundrhyme SR5 jadi pilihan gue. Lalu ada Badak Dugem di Kemang. Ini badak kemana aja, tahu-tahu dugem di Kemang.
Saya lihat Bravery diskon jadi 2,7 juta. Apakah worth buat zaman now? Apakah masih relevan sekarang dibandingkan planner-planner? Atau mungkin SR5, EM6L, DLL gimana? Kalau buat gue pribadi agak kurang, masih bisa relevan sih sebenarnya kalau di harga 2,7 jutaan. Cuman itu untuk barang lama, mungkin kalau lu jual lagi itu value-nya bakal lebih turun lagi. Jadi saran gue sih hati-hati sama itu, apalagi Bravery bukan salah satu IM yang really hype ya di masanya. Kalau gue pribadi zaman sekarang itu punya pilihan di 2,7 juta, ya mungkin gue bakal pilih Soundrhyme SR5. Safer choice, harganya juga lebih ekonomis, tapi megah, all-roundernya, bass slam-nya tetap dapat. Lalu dari Pak Budi SPD, buset Budi udah SPD aja. Soal number one, uraikan dan jelaskan rekaman dan mastering yang bagus itu seperti apa. Bang Mike pernah bilang percuma flag kalau rekamannya masteringnya jelek. Oke, gue ngomong aja ya gampangnya ya. Kalau misalnya lu rekaman kan juga ada grade-nya. Mau direkam pakai yang peralatannya, hardware-nya itu bagus apa enggak. Lalu yang mixing dan masteringnya itu juga siapa ujung-ujungnya. Kalau misalnya lu udah familiar sama komunitas audiophile, itu kebanyakan pakai lagu-lagu testing, itu Chesky recording, cek aja, itu rekamannya bagus banget. Semuanya itu bersih sekali. Kalau misalnya lu mau cobain lagu, contoh lagu yang rekamannya bersih versus yang lagu rekamannya buruk di satu penyanyi, itu gampangnya cobain aja Chrisye yang zaman dulu dengerin lagu Setia. Itu mau lagu Flag juga. Gue suka banget lagu Setia yang derai-derai air matamu. Itu kan rekamannya tuh kayak krecek-krecek bersih gitu, nggak bersih, kotor. Walaupun musiknya asik banget, tapi tetap gue harus akuin secara rekaman jelek banget. Lu bandingin sama lagu yang dia mungkin udah zaman modern, Kala Cinta Menggoda. Itu dari dari alat musiknya aja tuh beda jauh. Udah yang dibandingin sama yang Setia, walaupun orkestranya sama-sama Erwin Gutawa, setahu gue sama-sama bagus, tapi rekamannya beda banget. Atau mau bandingin Tulus di lagu pertama yang apa? Sewindu ya. Sewindu lu bandingin sama Monokrom jauh lebih bersih, jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi, ini rekaman-rekaman bagus ini biasanya lebih kerasa kalau device lu lebih bagus lagi. Itu yang sama. Atau misalnya lu contoh yang ekstrim lah. Lu dengerin lagu AKB 48 manapun. Sayangnya AKB 48 walaupun ada lagu yang gue suka, seperti kayak Chrisye aja lagu gue suka yang jadul-jadul itu, tapi harus diakuin secara rekaman jelek banget. Itu benar-benar bassnya nggak dalam, lalu kemudian kayak nyampur semua instrumennya. Habis itu dengerin lagu Diana Krall Live in Paris, dengerin yang East of the Sun, West of the Moon, atau lagu Wonderful aja. Wah, itu pening banget, jelas banget. Ini kita nggak ngomong selera ya. Selera lu suka AKB atau Diana Krall atau nggak suka gitu ya, itu beda. Kita ngomongin mastering dan recording. Cobain aja. Lalu dari Badag. Ini Badag sama kayak Badak nggak? Halo Bang Mek, minta impresi lagu Escape Yorushika sama pendapat soal kualitas rekaman mereka. Well, Yorushika Escape ini lagunya sebenarnya gue udah tahu lama sih, cuman kan gue lagi perhatiin rekamannya ya. Buat gue untuk rekaman Jepang dia really good, bahkan kayaknya di atas Yoasobi soalnya buat gue juga bagus gitu, lumayan bagus lah. Dan cuman nggak sampai level Diana Krall ataupun Chesky Records ataupun Rebecca Pigeon gitu ya. Ini very good dan juga bassnya asik, bassnya dalam, gitu. Tapi vokalnya very clear dan lu bisa ngerasain desahan-desahan suaranya di situ. Ditambah dengan pianonya juga clear. Jadi ini separasi antar instrumen dan juga vokalnya, recordingnya good, lu bisa dapat fun-nya, bassnya dalam, vokalnya clear, treble juga dapat sering, really good ini, dan lagunya juga asik, nyantai, di saat yang bersamaan juga cukup kompleks dengan banyak elemen-elemen yang buat gue diperhatikan secara maksimal di sini. Dari gua yang gelap gulita. Ini si buta dari gua hantu ya. Halo Bang, minta saran hybrid under 2,5 juta, suka bass yang boomy, yang penting bersih dan rapi, vokal sweet dan relaxing, Yume 2, Juice Ear 2 atau Hexa. Kalau buat gua sendiri, vokal sweet itu sebenarnya lebih ke Jazier 41T sih untuk sekarang. Karena Yume itu terlalu lemes di area treble-nya, Juice Ear 41T juga itu. Teman kalau misalnya tanya gue secara bass yang slamming dengan vokal yang lebih clear lagu, gue sebenarnya lebih suka Soundrhyme SR5. Tapi Soundrhyme SR5 itu secara vokal tidak se-sweet Juice Ear 41T, jadi kayak your choice lah.
Lalu kemudian dari Aputra 97, Bang, tiap ngetes IM apakah selalu ada lagu-lagu wajib untuk tes atau bergantian sesuai mood aja? Sebenarnya kalau gue pribadi, kalau misalnya kita ngomong review IM, itu kan gue bawa bener-bener gue pakai seharian, jadi gue ganti-ganti lagunya tergantung mood gue. Toh gue udah tau lah lagu-lagu gue apa yang mana yang sibilance, mana yang apa. Tapi kalau cuman waktunya terbatas ya, biasanya untuk ngecek apakah gue cocok sama itu atau enggak gitu, gue biasa paling apal pakai Kenji Yonezu yang Himawari. Kenapa? Di situ satu, dia musiknya kompleks, di situ bassnya cepet, terutama bass gitarnya dum-dum-dum cepet, lalu kemudian vokalnya teriak, vokalnya energik, treble-nya juga banyak. Jadi di situ yang gue cari adalah yang kalau selera gue ya, itu satu, bassnya tetap harus asik, vokalnya energinya harus dapat, tapi jangan sampai shouty karena itu energik, vokalnya jelas, lalu kemudian treble-nya juga lumayan intense. Di situ juga harus jelas setiap nada-nadanya, setiap treble attack-nya, tapi nggak boleh sampai kuping gue sakit. Dan juga secara separasi dan secara ritmenya semua juga dapat dari lagu-lagu itu. Jadi yes, kalau satu doang, gue kebanyakan pakai Kenji Yonezu Himawari. Ini kan kalau misalnya kita ngomong situasi gue waktunya kepepet atau gue harus coba cepet gitu ya, itu paling itu doang. Cuman kalau gue bawa pulang, gue bener-bener dengerin ya, gue banyak banget lagu yang gue pakai, termasuk lagu-lagu yang daily gue dengerin, nggak terlalu perlu detail-detail atau gimana banget. Lalu dari ponakannya Hans Zimmer, hari ini ada kembaran Brad Pitt, ada ponakan Hans Zimmer ya. Cobain IA 500LM pakai kabel DSP-nya Mei dong Bang, terus share gimana SQ-nya ya and experience-nya, thank you. Gue cobain dulu. Ya tadi gue coba dan sebenarnya oke-oke aja sih. Maksudnya dia secara ear gate juga ngepas ke kuping gue, lalu kemudian secara fitting juga oke. Sebenarnya oke-oke aja. Cuman dari kayak gini buat gue tetap lebih bersih karena IA500LM itu kan salah satu keunggulannya adalah drivernya yang sangat bersih. Itu nggak sekerasa gue pakai DAP tentunya ya, kalau misalnya gue colok HP doang. Tapi at least secara resolusi, dynamics-nya, attack-nya juga dapat. Cuman mungkin yang keunggulannya kalau pakai kabel DSP seperti ini, Mei DSP, ini ya simply, gue kan ngomong EA500LM ini a bit aggressive on the upper mid, gue bisa turunin jadi secara aplikasi multi-drop click-nya. Lalu dari IM kok ear tipsnya jelek? Halo Mike, KZ-AS16 Pro versus CCR Rhapsody, kira-kira lebih better mana ya? By the way, sekarang harga 2 IM itu under 600 kak. Kalau gue pribadi bakal pilih jelas CCR Rhapsody aja. Kenapa? KZ-AS16 Pro dia punya turun, itu kan punya dip sekitar 5-6 kHz yang tiba-tiba yang buat gue bikin suaranya cukup sengau. Nah kalau CCR Rhapsody enggak, dia tuningan udah much better, more balance, cuman memang lebih bisa dibilang lebih agresif mungkin, dengan bass yang lebih menggebu-gebu plus lower mid range yang lebih scooped out tapi upper mid range-nya lebih maju. Jadi ya overall gue jelas pilih CCR Rhapsody. Dan kalau kita ngomong secara detail mungkin separasi a bit better on KZ A16 Pro, tapi megahnya, lalu secara fun-nya dan overall penilaian gue ya CCR Rhapsody sekarang udah better. Lalu dari Stickers Boy, halo Mike, rekomendasi IM under 1 juta buat musik-musik Jepang kayak Yoasobi, Yorushika, Lisa Aimer, Hoshimachi Suisei dong. Thanks, sukses selalu. Oke, berhubung gue tahu lagunya semua itu, jadi kalau misalnya under 1 juta itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Dia kan dia tetap lagu-lagunya ala-ala band, cuman vokalisnya cewek. Mungkin kalau gue pilih yang aman, itu tetap nggak usah jauh-jauh deh. Gue simply pakai TRN-Co sudah bagus. Cuman di sini gue rekomendasiin IM yang gue belum review ya sebenarnya. Ini 700 Sonus karena dia vokalnya itu clear, separasinya bagus, tetap bassnya dapet. Cuman kalau lu mau dapet sensasi lebih, sebutlah lebih V ya, lebih energik, bisa pakai CCR Rhapsody. Tapi kalau dari semuanya, at least di harga under 1 juta, jujur aja kalau gue pribadi sih paling suka pakai 700 Sonus untuk lagu-lagu band Jepang seperti ini. Lalu dari SS, halo Bang, minta saran kabel buat S12 Pro yang ngehook di telinga, ringan, lentur, gak mikrofonik, budget menyesuaikan. Thank you. Oke, jujur aja kan gue bukan tipe orang yang suka cobain banyak kabel ya. Jadi kabel yang gue pakai sekarang buat gue udah cocok banget. Ini kan S12 gue. Ini gue ganti kabelnya bukan karena gue pengen ganti suara, simply gara-gara kabel bawaannya nggak enak banget. Dan S12 Pro juga punya permasalahan sama. Kalau gue bakal pakai kabel ini, eargate-nya enak banget, kabelnya sangat-sangat lentur dan non-mikrofonik. Ini Moondrop PCC, di harga dulu gue beli 800 ribuan, gue lupa sekarang berapa. Kalau yang lain gue nggak tahu kabel harga segini apa yang enak. Ini benar-benar enak fitnya. Lalu dari kemarin,
Halo Mike, minta rekomen IEM untuk PL-nya PL playlist Tulus album Manusia dari budget 500.000 sampai 1,5 jutaan. Pair ear tips yang ada Dunu SS AET08 Final Tapi. Oke, gue akan jawab aja di sini tergantung lu mau dapetin apa. Kalau misal kita ngomong bening suara Tulus dan bening rekamannya, karena Tulus tuh rekaman lagunya kan bagus-bagus loh untuk Indonesia ya. Gue bakal paling suka pakai EA500LM ini karena dia bersihnya dapat, beningnya juga dapat untuk rekamannya. Kelemahannya lebih ke upper mid range yang a bit agresif, jadi dengerin vokal Tulus mungkin sedikit agak tipis di sini. Tapi beningnya itu rasanya di sini nggak ada yang ngalahin. Tapi kalau gue mau ngomong naturalnya vokal Tulus, gue bakal mungkin pilih Moondrop Aria 2. Karena itu bobot suaranya, beningnya, apanya juga dapat lebih natural. Cuman nggak sebening Simbot EA500LM ini. Jadi kayak tergantung lu pilih yang mana. Atau pilih yang paling aman. Misalnya lu mau dapetin technical, walaupun nggak bersih-bersih amat, tapi at least separasinya dapat, soundstage-nya dapat, dan secara vokal juga masih lumayan natural walaupun nggak se-Aria 2. Jadi ini kayak di tengah-tengah gitu ya. Gue pilih Simbot EM6L. Lalu dari Godzilla di laut denger suara hiu. Buset, ini akhirnya Godzilla dan hiu apakah bakal ketemu? Minta saran 4 ear tips favorit Bang Mike dan selain fitting itu mempengaruhi apa di suara. Oke, 4 ear tips favorit. Gue harus ceki dulu ya. Sekarang, ini sebenarnya ear tips itu kan tergantung IEM ya. Kadang kalau misalnya IEM-nya punya nozzle yang pendek, gue bakal pakai yang sedikit memanjangkan kayak Spinfit gitu. Atau pakai Didi Hi-Fi gitu ya. Kalau sekarang yang gue paling sering pakai, number one yang gue pasangin di 2 IEM favorit gue, U4S dan juga si Sennheiser i600 adalah Spinfit W1. Kenapa Spinfit W1? Karena satu ini membantu untuk lebih masuk lagi ke telinga gue. Dia kan emang rada maju, tapi tidak payungnya itu nggak selemes di CP100 ataupun CP145, jadinya lebih firm dan lebih masuk dengan lebih enak aja di kuping gue. Secara overall suara kalau dari IEM ini tergantung IEM sekali lagi. 2 IEM ini bikin suara bassnya itu lebih fokus dan juga lebih tight. Dan juga yang gue suka, ya karena gue pecinta treble, ini vocal to treble-nya bisa lebih lepas. Nggak makin pedes, tapi lebih airy, lebih open. Jadi ini Spinfit W1 yang sampai gue beli beberapa. Lalu kemudian gue juga ada, sebenarnya ear tips gue banyak sih tergantung kondisi dan juga ini ya. Ini belum lagi koleksi-koleksi ear tips gue yang dikarungin karena jarang kepake. Yang gue sering pakai juga adalah Spinfit CP145. Ini lebih ke membantu gue kalau misalnya gue nyobain IEM dengan nozzle besar. Sebutlah kayak si Moondrop May ini atau misalnya yang lain simply nozzle-nya besar dan nggak bisa masuk ke kuping gue. CP145 ini sangat membantu. Lalu kemudian yang gue sering pakai juga ada si ini ya, Dunu SNS. Dunu SNS ini juga aneh dia. Mungkin nggak semua IEM cocok, cuman kalau dapat fittingnya dia bisa masuk lurus gitu loh. Dia nggak goyang-goyang, lurus masuk, stabil. Dan satu lagi ini somehow kayak meredam shoutiness. Cuman jadi gue sering pakai di IEM yang vokalnya forward banget kayak Simgot EA1000 ataupun Simgot EA500LM ini juga gue sebenarnya suka pakai ear tips ini, yaitu Vio HS18, dan ini fittingnya juga enak karena dia payungnya itu lembut banget. Cuman kelemahannya kalau misalnya rada-rada masuk banget, ini payungnya kayak ngenalin kuping gue dan bisa gatel. Jadi itu paling yang gue sering pakai. Sekarang ya, ini bisa ganti-ganti. Dulu kan gue sering pakai Final Type I. Nah, sekarang buat gue W1 ternyata lebih cocok sama gue. Lalu kemudian CP145 itu untuk lebih membantu nyobain IEM yang besar nozzle-nya. Lalu ada Vio HS18 dan Dunu SNS. Itu benar-benar tergantung IEM-nya dan juga kondisinya seperti apa dan masuk ke kuping gue sedalam apa gitu. Lalu dari Godzilla di IKN Kalimantan. Buset, Godzilla berenang di Laut Jawa kemarin dan sekarang udah nyampe IKN Kalimantan. 5 IEM yang under 300.000. M6L saya sudah terjual, sisa Cu2, lalu mau beli The King KZ ZSN Pro 2 dan hiatus setelahnya. Ini lebih ke curhat ya, ini nggak nanya ya. Oke, thank you untuk curhatnya Godzilla. Gue sendiri belum coba ZSN Pro 2, tapi kalau misalnya lu nanyain 5 IEM yang under 300.000 ya, ini kayak seolah nanya tapi nggak nanya juga, gue jadi bingung. Itu ya pilihan gue, Moondrop Cu2, KZ Defy, lalu ada si CCA Polaris, lalu juga ada apa lagi ya? Gue nggak terlalu kebayang sih, mungkin Zero 2 lah dari 7Hz, sama IEM satu lagi apa ya? Mungkin gue bakal pilih si One Ear, mungkin itu sensasi yang berbeda-beda.
Ya, sekian pertanyaan terakhir dari Godzilla yang udah nyampe IKN. Ternyata sekali lagi, kalau misalnya kalian pertanyaannya ada yang mau dijawab dengan lengkap, pasti gue jawab dan sebisa mungkin, selengkap mungkin. Langsung aja klik link di Zawiria di description di bawah, langsung aja tulis pertanyaan di situ. Oke, gitu aja gue tutup untuk question and answer minggu ini, dan minggu depan kita akan ketemu lagi. See you next time, bye-bye.